strategi pembelajaran. Saya mengcapture atau mengutip dari beberapa guru. Jadi kalau misalnya mau saya kutip itu banyak banget, cuma saya mengambil hal-hal yang penting saja. Ternyata guru itu melakukan strategi pembelajaran, perubahan harus ada strategi pembelajaran. Jadi kalau di sini seorang guru mengatakan metode yang saya gunakan tuh metode video pembelajaran, baik itu mencari dari YouTube, membuat video sendiri, kemudian bisa juga menggunakan quizzes. Nah, ini kayaknya sih guru yang ada di kota ya, teman-teman ya. Kemudian dari dukungan dari rekan sejawat, mereka sangat membutuhkan sekali. Rekan sejawat itu bisa rekan guru, sesama guru maupun atasan. Jadi mereka saling memotivasi karena memang merasa memiliki kesulitan yang sama. Jadi kepala sekolah memberikan penekanan bahwa jangan sampai terbebani atau karena memang mengalami satu perubahan bagaimana kemudian mengajar yang biasanya di sekolah kemudian harus di rumah siswanya. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan mengajar online itu? Nah, kalau misalnya kita lihat dari persepsi guru, ini salah satunya saya cuplik, tidak terlalu kesulitan dalam memberikan materi, hanya saja tidak semua anak memiliki jaringan internet yang memadai atau memiliki gadget, sehingga pembelajaran kurang menjangkau keseluruhan. Sedikit sulit karena tidak semua siswa dan orang tua melek internet. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang bingung, itu gue banget. Kayaknya saya gitu deh. Atau mungkin ketika menggunakan Zoom ini juga mungkin ada yang begitu nih, gimana sih cara pakai Zoom gitu. Nah, ini yang kemudian tantangan, salah satu tantangan mengajar online-nya. Kemudian ada juga sih faktor yang lain seperti, aduh banyak nggak punya pulsa Bu, atau kuota internetnya terbatas Bu. Nah, ini saya hanya mencuplik satu saja. Nah, karena saya membaca data-data itu sangat ya dengan perasaan yang gembira dan tertawa gitu. Ya kadang-kadang menertawakan diri sendiri juga karena kayaknya saya gitu deh gitu. Kemudian motivasi guru, ternyata ada juga loh, tidak ada yang memberi motivasi karena mereka pun sama merasa kesulitan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa guru-guru itu juga banyak sekali yang gaptek. Apalagi guru-guru, saya range ya, saya buat range guru-guru yang katakanlah 2 tahun lagi mau pensiun, 3 sampai 5 tahun mau pensiun, itu mereka kadang-kadang udah masa bodoh. Dengan ini gimana ya caranya pakai Zoom gimana, itu mereka ya katakanlah ya udah deh gimana caranya supaya saya bisa ngajar aja. Nah, kalau kemudian saya lihat di range-nya guru yang masih katakanlah range-nya antara 20 sampai 25 itu mereka sudah bisa menggunakan teknologi dan internet, jadi mungkin tidak masalah. Nah, ini guru-guru yang kira-kira sedikit lagi mau pensiun, mereka merasa bahwa wah ini sangat susah sekali untuk mengajar online atau daring, sehingga kemudian ini sangat menantang atau menjadi hambatan untuk mereka. Nah, ini persepsi guru. Nah, ini sudah dipublish di Journal of Ethnic and Cultural Studies, ini Scopus Q1, judul publikasi saya ini, The Perception of Primary School Teachers of Online Learning During the COVID-19 Pandemic Period, a Case Study in Indonesia. Jadi ini sudah banyak juga disitasi oleh beberapa peneliti dari negara lain, karena memang ini hal yang masih sangat jarang untuk kemudian orang mempublikasi dari hasil penelitian tentang COVID-19 pandemik ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman ingin membaca ini, silakan nanti saya kasih linknya, saya lupa kasih linknya di sini. Nanti bisa juga di searching di Journal of Ethnic and Cultural Studies. Oke, kita mau tahu bagaimana dengan siswa Indonesia. Nah, ini saya juga melakukan survei online dengan siswa, sebanyak 451 partisipan, itu siswa SD di seluruh tanah air. Walaupun tidak merata seluruh tanah air, tapi bisa mewakili lah. Sebanyak 451 tanggapan, ini saya cuplik salah satu dari pertanyaan saja. Kemudian sebanyak 60 siswa kami lakukan wawancara terbuka, open-ended kepada siswa sekolah dasar. Dengan bantuan mahasiswa saya tentu saja, karena nggak mungkin 60 itu saya lakukan sendiri dan tim saya. Saya mencuplik salah satu pertanyaan, kamu lebih suka belajar di rumah atau di sekolah? Teman-teman bisa lihat, sebanyak 98,4% siswa mereka mendambakan untuk bisa belajar di sekolah. Jadi ini kemudian kami terus dalami, kenapa sih kok suka belajarnya di sekolah dengan guru-guru? Nah, ternyata salah satu jawabannya, ini saya cuplik juga salah satu jawaban dari wawancara itu,
Belajar dengan guru itu lebih mudah memahami materinya dan juga tidak membosankan karena bisa bermain bersama teman. Nah, jadi kalau dari kalimat ini kemudian kita bisa menginterpretasikan sendiri nih. Kalau belajar dengan lebih mudah dibandingkan titik-titik-titik gitu kan. Kalau dengan kondisi sekarang, teman-teman bisalah mengisi titik-titik itu. Jadi kalau saya teruskan ya banyak sekali ini curcolnya siswa-siswa di sekolah di wawancara ini. Ini kemudian saya cuplik dan ada beberapa juga yang kemudian saya ambil. Nah ini silakan dibaca teman-teman. Kalau ayah lagi make HP-nya buat kerja, abang susah megang HP-nya, HP bunda rusak soalnya. Nah itu. Kemudian saya juga menanyakan, kalau di rumah ada nggak yang mengganggu? Iya, mengganggu dan sering dahili saya ketika saya belajar, coret-coret buku saya, baik adik, kakak, nah itu kalau di rumah. Terus saya nanya lagi, kalau tugas itu dikerjain sendiri atau dibantu siapa? Iya, karena tugasnya saya kerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Ada yang dibantu, ada yang enggak. Kemudian kami juga menanyakan lebih capek sekolah belajar di rumah atau di sekolah? Iya, lebih capek di rumah. Karena kalau di rumah sambil membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, belanja ke warung. Nah, jadi kayaknya ada modus juga nih orang. Tapi nggak apa-apa, itu ada pengalaman yang menarik di situ. Kemudian ada lagi, iya sedih sekali karena kangen dengan teman-teman di sekolah, kangen bercanda, kangen ngeledekin teman-teman. Nah, jadi kenapa mereka kemudian suka di sekolah gitu daripada kemudian harus belajar di rumah. Nah, ini ada lagi nih yang bawahnya nih lucu banget. Selain belajar apa sih yang kegiatan yang kemudian diisi kamu ketika nggak belajar gitu ya? Nonton TV, main HP, main TikTok, sama drama Korea. Nah ini saya nggak tahu apa orang tuanya yang mengajak untuk nonton drama Korea, coba anak SD loh nggak bisa nonton drama Korea. Kemudian, nah ini juga yang menjadi keluhan guru-guru. Orang tua saya sering ngasih jawaban kalau sudah sibuk. Jadi mungkin sambil masak gitu kan, ini anaknya juga dijelasin nggak jelas-jelas. Akhirnya udah deh jawabannya ini, yaitu cara instan kemudian untuk meng-off-kan anak-anak kemudian untuk belajar. Kemudian ada juga kadang-kadang orang tua saya tidak bisa membelikan pulsa. Karena saya dimarahin pas nggak ngerti-ngerti ngerjain PR. Nah, itu iya, karena mama terkadang tidak mengerti tugas itu, jadi mengerjakan sendiri atau minta bantuan ayah. Nah, jadi mungkin saya yakin di antara teman-teman katakan, wah itu kayaknya saya banget tuh. Wah itu saya juga, lah ini saya juga gitu. Jadi ya selamat datang pada komunitas yang sama-sama pusing gitu ya. Nggak usah pusing sih sebenarnya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana seharusnya. Oke, ini siswa Indonesia. Tadi guru sudah, siswa sudah, orang tua. Nah, ada mungkin Bapak Ibu yang teman-teman berada di posisi ibu yang punya anak 3, 1 gendong anak, 2 harus belajar gitu ya. Jadi walaupun mungkin kalau nggak di silent kali kedengeran semua nih ketawa ya atau gimana gitu. Nah, ini kemudian beberapa cuplikan yang saya tampilkan juga nih manuskripnya atau di transkrip ya, Pak. Maksudnya di transkrip orang tua ini. Anak saya 4, 3 harus belajar online, laptop hanya 1. Nah, setiap hari saya harus nanya ke anak saya, hari ini belajar atau tidak. Kalau pas tidak, saya tenang. Nah, untung kami menggunakan WiFi. Kalau tidak, pasti jebol dompet. Kemudian capek kalau lagi ngajarin anak saya, karena harus beres-beres rumah juga. Nah, ini nyambi gitu ya. Kadang bingung ngejelasin ke anak saya, misal ngajarin matematika, saya kadang minta gurunya ngejelasin lagi. Kalau saya lihat anak saya sudah capek, saya kasih tahu aja jawabannya. Nah ini mengkonfirmasi dari apa yang dirasakan oleh anak. Tapi ini nggak ada sangkut pautnya dengan anak yang tadi saya survei dengan orang tua di sini. Ada yang memang kasusnya terkonfirmasi seperti ini. Nah, ini ada juga stres juga Bu, karena harus berubah gini belajarnya. Saya kan nggak bisa ngajar. Suami saya kurang mau peduli kalau masalah belajar anak saya, itu tugas saya katanya. Pulsa kan mahal, saya kalau sudah mikir pulsa jadi keder ngajarin anak. Oke, nah ini kalau saya suruh angkat tangan atau ngacung jari, kayaknya semua ini ada nih di karakteristik orang tua kita. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu atau teman-teman. Di negara Texas saja begini kok. Jadi you are not alone lah. Di seluruh dunia pasti merasakan yang seperti ini. Oke, jadi kita sudah melihat nih faktanya yang ada di lapangan, baik dari sisi orang tua
guru dan siswa. Jadi saya sedang mengolah data untuk orang tua dan siswa, belum selesai, masih proses, jadi nanti kita akan tahu kesimpulannya seperti apa. Kalau guru tadi sudah kita dapatkan bahwa mereka butuh perubahan strategi pembelajaran yang nanti tujuannya kepada kurikulum yang adaptif, yang fleksibel, yang humanis. Kemudian mereka juga butuh dukungan, mereka juga butuh bagaimana menghadapi tantangan mengajar online, dan kemudian bagaimana mereka harus meningkatkan motivasi mengajar mereka, sehingga kemudian pembelajaran ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kemudian telah ditargetkan. Oke, jadi berdasarkan fakta-fakta ini, kita bisa melihat dari Kemdikbud, kemudian di Indonesia, ini kita ketika berbicara Indonesia, tidak Indonesia sebenarnya. Kita berbicara Argentina, kita berbicara Brazil, kita berbicara negara Spanyol, kita berbicara Bulgaria, kita berbicara Iran, Irak, Turki. Semua sistem pembelajaran di dunia berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak hanya di Indonesia, semua berubah, semua shock, semua kemudian merasa, aduh harus begini ya. Kata kuncinya semua dipaksa untuk kemudian merubah sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, Kemendikbud itu sudah membuat satu aturan bahwa karena adanya school from home atau belajar dari rumah, maka dibuatlah yang namanya pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau di tema kita sebenarnya pembelajaran daring, saya hanya ingin kemudian share atau diskusi kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, masih ada persepsi yang salah tentang pembelajaran daring. Jadi kalau saya tanya ke orang tua, apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran daring? Kata kuncinya itu satu, pulsa, yang kedua, online, yang ketiga, pada saat itu harus belajar. Sehingga kemudian kata kunci itu yang selama ini berjalan membuat pusing orang tua. Nah, jangankan orang tua, ternyata guru pun masih pusing, dalam artian masih keliru, kemudian mendefinisikan tentang pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam pembelajaran daring. Ini perlu pengetahuan kita semua, supaya kemudian ternyata metode pembelajaran yang harusnya bisa dilaksanakan dengan adaptif itu bisa dilakukan, tidak harus kemudian melalui online atau dalam jaringan terus. Nah, pembelajaran jarak jauh yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud itu dibagi dua. Bisa pembelajaran daring atau dalam jaringan, bisa pembelajaran luring atau luar jaringan. Nah, yang menjadi fokus kita selama ini orang tua itu selalu pembelajaran daringnya. Ini nanti pembelajaran daring juga akan dibagi lagi. Jadi kalau daring atau dalam jaringan, itu pembelajaran yang menggunakan modelnya itu internet dan itu interaktif. Biasanya menggunakan platform, kalau Moodle itu ada learning management systemnya, di Moodle bisa menggunakan Moodle atau menggunakan Google Classroom, itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya di universitas atau di perguruan tinggi, sebenarnya blended learning, jadi ada menggunakan daring, ada yang menggunakan tatap muka, seperti mahasiswa datang ke kampus, ya sudah belajar seperti biasa, atau siswa datang ke kampus, jadi ada perpaduan antara pembelajaran menggunakan tatap muka langsung bertemu dengan gurunya di sekolah atau di kampus, dan dipadukan dengan pembelajaran yang tatap muka melalui sistem daring. Itu namanya blended learning. Nah, jadi kalau dalam jaringan itu basisnya itu internet, kemudian ada interaktif, dan menggunakan biasanya learning management system atau LMS, bisa menggunakan aplikasinya Moodle kalau yang kebanyakan, gitu, atau kemudian platform yang lain. Nah, kemudian satu ini yang jarang kemudian orang tua singgung, ada yang namanya pembelajaran luring. Bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Jadi kebalikannya dari daring. Dua model ini bisa digunakan sekolah, orang tua untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Nah, ada beberapa kebijakan dari Kemdikbud kalau kita mendengarkan SKB beberapa negeri, beberapa menteri yang terakhir kita dengarkan, termasuk di situ ada Bapak Nadiem Makarim, Mas Menteri ya kalau kita memanggilnya, bahwa yang namanya kurikulum sekarang
itu kalau di keuangan itu ada relaksasi gitu ya, relaksasi keuangan, relaksasi pinjaman. Nah sekarang itu ada juga relaksasi kurikulum. Relaksasi kurikulum itu adalah tidak harus kemudian sekolah atau guru mencapai target atau tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau bahasa guru di bahasa hasil belajar di teorinya, guru itu selalu membuat satu indikator hasil belajar dari segi kognitifnya atau pengetahuan itu ada dari C1 sampai C6, maka boleh nggak sih kalau di pandemik, selama masa pandemik ini kemudian diturunkan, disederhanakan menjadi C1 aja sampai C3, boleh banget, tergantung kebutuhannya. Jadi mengajar bagi guru, baik itu di sekolah maupun dalam masa pandemik ini di school from home ini, itu kemudian disesuaikan, melanjutkan pengetahuan yang sudah didapatkan siswa sebelumnya atau pengetahuan baru. Itu semua diserahkan kepada guru sebagai otoritas paling tinggi untuk kemudian dapat mentransfer pengetahuannya. Dan kita tahu bahwa Menteri Pendidikan juga sudah, dari Kemdikbud sudah meluncurkan Merdeka Belajar, itu bisa digunakan, walaupun memang belum dilaksanakan sepenuhnya. Tapi kemudian dalam rangka menuju itu, kita bisa kok, guru tuh boleh kok memodifikasi, boleh kok menyederhanakan capaiannya dalam hasil belajar untuk pengetahuan atau kognitif. Jadi kalau Bapak Ibu yang selama ini tanda petik kurang acuh dengan hasil belajar siswa, yang hanya kemudian memberikan porsi paling besar itu di kognitif atau di pengetahuan, sifatnya kuantitas. Oh, matematika nilainya 80. Ini kayaknya di atas KKM sedikit. Wah, kok cuma 80 ya? Harusnya 90. Kemudian, wah ini bahasa Indonesianya 90. Wah, ini oke banget. Nah, sekarang, ya harusnya tidak sekarang saja. Ada 3 ranah penilaian, bisa afektif, bisa kognitif. Jadi afektif itu sikap. Bapak Ibu mungkin kalau misalnya menerima rapot anaknya, ada narasi-narasi deskriptif, oh anak saya, anak ibu sudah bisa memberikan empati kepada temannya yang berkebutuhan khusus misalnya. Atau kemudian sudah bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya, saling menghargai, itu afektif. Kalau kognitif, yang kedua, kognitif atau pengetahuan itu lebih kepada aspek kuantitatif yang mengukur hasil belajar secara angka. Skor matematika berapa sih? KKM-nya berapa sih? Kemudian yang ketiga, psikomotorik. Nah, ini keterampilan. Bagaimana siswa kemudian dapat mengungkapkan perasaannya ketika membaca puisi, bernyanyi, itu hal yang sangat kemudian penting dalam masa pandemik ini. Dari data survei guru, saya juga agak kaget ini, seperti yang tadi guru mengatakan bahwa kami susah Bu untuk menilai kognitif atau pengetahuan. Kami dalami lagi, kenapa? Karena orang tua selalu memberitahu jawabannya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang fair untuk siswa itu susah. Karena apa? Lebih dari 50% itu pekerjaan orang tua. Sehingga kami hanya bisa, dan paling fair itu hanya bisa menilai psikomotorik keterampilan. Jadi kalau ada pembaca puisi, ya udah kita bisa menilai itu. Kalau kemudian pada saat itu daring atau online, atau satu-satu menggunakan WhatsApp, itu bisa dinilai secara fair. Mungkin kan orang tua kemudian yang mewakili anaknya untuk membaca puisi gitu. Nah itu dari guru seperti itu. Sehingga kemudian bagaimana penilaiannya? Ya boleh dimodifikasi oleh guru, dan ini harus terkomunikasi dengan baik kepada orang tua. Intinya, pada pembelajaran di pandemi COVID-19 ini, komunikasi efektif antara guru, sekolah, orang tua, siswa itu harus bisa terus terjalin. Sehingga kemudian yang namanya miskomunikasi, kemudian ini merasa dirugikan, itu bisa diminimalkan. Nah ini dipahami oleh orang tua. Kalau selama ini ke sekolah setahun sekali atau setahun 2 kali cuma ngambil raport anak, sekarang harus tahu nih, apa sih yang dipelajari anak, penilaiannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Saya salah satu orang yang kemudian tidak setuju juga semua yang ada di sekolah itu pindah di rumah. Enggak seperti itu, karena memang sekolah dan rumah itu berbeda. Jadi ada hal-hal yang memang di sekolah ya sudah, di sekolah bisa dilakukan
Kemudian di rumah apa yang kemudian harus dipersiapkan orang tua untuk mendukung terjadinya pembelajaran itu. Nah, kita lihat lagi, ini yang kemudian Ibu harus tahu juga nih. Saya kemudian menekankan kepada sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Di daring itu ada dua jenis, satu sinkronus, yang kedua asinkronus. Yang membuat pusing orang tua itu biasanya adanya di sinkronus nih. Kita lihat sinkronus. Jadi kalau di sinkronus itu anak belajar pada saat yang sama. Jadi kalau misalnya guru bilang, kita hari ini mau belajar matematika pukul 9 ya nak, maka semua siswa harus dikondisikan, semua harus hadir pada saat yang sama pukul 9. Nah, itu sinkronus. Nah, kemudian di sini nih muncul, waduh nggak punya pulsa, waduh ini zoomnya jelek, waduh sinyalnya jelek. Ini yang biasa terjadi. Jadi sinkronus itu dia pada saat atau waktu yang bersamaan dengan ya gurunya mau di sekolah, gurunya mau di rumah, siswanya di sekolah, siswanya di manapun berada, kapanpun, tapi waktunya harus bersamaan dengan guru. Oke, nah pada saat itulah kemudian terjadi komunikasi yang bersamaan. Guru bertanya, sudah paham belum? Kemudian guru bertanya, sulitnya di mana ya nak ya? Ya pada saat itu juga. Kemudian ada emak-emak yang kemudian bilang, wah boro-boro mbak, kita baru aja nanya zoomnya habis. Kita baru nanya waktunya hilang. Kita mau nanya sinyalnya hilang. Terus mana dong, bla bla gitu. Oke, itu komunikasi terjadi pada saat yang bersamaan. Kemudian dapat memberikan umpan balik secara cepat dan klarifikasi sifatnya pada saat itu juga. Contohnya apa? Yang kita lakukan ini namanya sinkronus. Jadi saya, teman-teman semua, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kita diskusi pada jam yang sama, kalau sekarang jam 11, ya udah berarti sama. Nah, itu sinkronus. Kemudian ini yang ada satu lagi, asinkronus. Jadi asinkronus itu anak belajar pada waktu yang berbeda. Nah, ini apa contoh dari sinkronus itu? Boleh nggak sih nggak usah pakai Zoom? Boleh aja. Kita live chat gitu. Pakai misalnya WA atau video call. Kalau misalnya kebetulan banyak anak saya biasanya melakukan ke mahasiswa saya menggunakan LMS, Moodle itu, ya udah karena saya terbatas, kemudian sinyal internet kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, ya udah live chat aja di situ. Mereka nanya apa ya sudah tertulis saja. Nah, kemudian yang kedua, ini ada asinkronus. Anak belajar pada waktu yang berbeda. Komunikasi tidak dapat dilakukan secara langsung, kemudian anak itu bisa bekerja dengan langkah mereka sendiri. Teman-teman bisa melihat di sini ada contoh. Jadi yang bisa dilakukan misalnya, boleh nggak orang tua kemudian mengatakan, Bu, anak saya nggak bisa nih kalau ini sinyalnya lagi jelek, sehingga tugasnya nggak bisa selesai, bisa nggak di email aja? Boleh. Nah, ini menggunakan asinkronus. Jadi, teman-teman semua, apapun metode pembelajarannya, kalau semuanya itu dikomunikasikan dengan gurunya, itu bisa kok. Semua bisa fleksibel. Jadi nggak harus kemudian semuanya dilakukan dengan sinkronus. Dengan pada saat yang sama boleh, tapi porsinya kemudian harus dilihat. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat, misalnya untuk sinkronus itu ada sumber belajar, kemudian ini punya Kemdikbud, ya Bapak Ibu, kemudian ada ruang guru, ini punya swasta, kemudian ada Kuiper, ini juga bisa digunakan. Dan yang membuat atau nyedot pulsa banyak itu memang yang sifatnya kemudian penggunaan WiFi yang harus tinggi bandwidth-nya, kemudian kalau di sumber belajar ya tetap menggunakan internet, tapi saya pikir tidak perlu yang harus seperti daring online-nya apa yang kita lakukan sekarang. Jadi sebenarnya baik sinkronus mau asinkronus ini bisa dilakukan oleh guru dan orang tua. Nah, ini untuk yang daringnya. Kemudian kita lihat, kita juga punya luring. Jangan kemudian merasa putus asa bahwa emang harus daring terus ya. Bisa kok kita menggunakan luring. Bisa kok kita menggunakan buku pegangan siswa. Kemudian, ini konsepnya harus seperti apa? Bisa kok dikomunikasikan antara orang tua dan gurunya, bisa sekali. Nah, guru bisa memetakan mana orang tuanya, ini anaknya ada berapa, kebutuhannya mau daring atau luring, itu tergantung dari
data yang kemudian dipetakan oleh guru. Oh, ini anaknya cuma satu. Oh, ini mereka punya tablet. Oh, ini mereka punya komputer. Ini mereka punya laptop. Nah, kalau ini bisa dipetakan, maka metode pembelajaran yang fleksibel apapun itu bisa dilakukan. Jadi kalau nanti habis dari sini kemudian bilang, wah kata Bu Mita ini bisa luring nih. Wah, ini bisa nih asinkronus, nggak harus sinkronus terus, nggak harus beli pulsa terus. Ya memang bisa Bapak Ibu. Nah, ya bisa jadi karena kebelumtahuan kita. Jadi nggak tahu, oh harusnya bisa ya seperti ini. Dan perlu diingat bahwa dari Kemdikbud itu sudah memberikan relaksasi untuk kurikulumnya. Jadi tidak harus kemudian semua capaian yang sudah diberikan sebelum COVID, sekarang tuh boleh kok disederhanakan, dikurangi, boleh, baik itu pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang memang sudah didapatkan oleh anak. Yang penting tuh ada prosesnya, progresnya itu ada. Oh, yang tadinya bisa begini, kemudian oh ini bisa. Dan pencapaian anak itu tidak hanya melulu dari nilai atau skor. Afektif, psikomotorik itu memiliki porsi yang sama dengan kognitif. Sehingga kemudian metode-metode pembelajaran ini sangat-sangat mungkin untuk dilaksanakan. Mau sinkronus, mau asinkronus, mau daring, mau luring. Kemendikbud itu sudah memberikan beberapa program yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk bisa belajar baik itu daring maupun luring. Oke, nah ini kemudian saya mengambil beberapa hasil survei, ada dari McAfee gitu. 5 kesulitan teratas orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. 1, menjaga anak-anak tetap fokus. Nah ini, tetap fokus untuk kemudian belajar daripada melakukan aktivitas online lainnya itu sebesar 50,31%. Ternyata susah. Kemudian menjaga anak-anak supaya tetap fokus. Menetapkan rutinitas harian. Nah ini juga jadwalnya apa ya anak-anak sekarang? Itu sebesar 49,26%. Menyeimbangkan tanggung jawab dan pengajaran rumah tangga itu 41,8%. Membuat jadwal bangun dan tidur. Nah ini bagi kita setelah berada pada masa pandemik, ini juga merupakan satu masalah. Dari PAUD sampai perguruan tinggi. Saya contoh, anak saya yang sudah kuliah pun, ini susah banget untuk kemudian tidurnya jam berapa. Dosennya terlalu banyak memberikan tugas pembuatan paper sampai 2, 3, 4, 5, 6, sehingga kemudian begadang terus. Nah, ini juga kemudian menjadi masalah. Waktu tidur terganggu, jadwal kemudian bangunnya juga jadi terganggu. Nah ini juga penting. Yang terakhir, penyeimbangan bekerja dari rumah dan mengajar anak itu sebesar 33,31%. Ternyata ini tingkat yang paling banyak adalah menjaga, persentasenya yang paling tinggi adalah menjaga anak-anak tetap fokus itu ternyata sulit sekali bagi orang tua. Ingat bahwa konsentrasi anak itu 1 dikali umurnya. Jadi saya ulang, konsentrasi anak itu dengan tatap muka ya. Jadi rumusnya itu 1 dikali umurnya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki anak dengan usia 7 tahun, ya menitnya gitu ya, maka konsentrasi yang paling lama itu cuma 7 menit. 1 menit dikali umurnya. Jadi ya cuma 7 menit itu udah paling lama. Jadi kalau misalnya duduknya pertama di awal 2 menit pertama masih duduk tegak begini, kemudian 3 menit atau 4 menit berikutnya sudah begini, ya udah itu harus ada break. Atau kemudian udah nggak tahu kemana-mana nih, kakinya udah diangkat ke kursi atau ke meja, nah itu harus ada break dulu. Jadi sangat perlu diperhatikan bahwa rentang konsentrasi anak itu 1 menit dikali umurnya. Jadi kalau misalnya kelas 6 SD misalnya 12 tahun, ya udah 12 menit itu udah terpanjang dia untuk konsentrasi. Kemudian bagaimana kemudian strategi orang tua membantu dalam pembelajaran daring? Jadi di sini ada tagline menjadi family based learning. Tapi perlu garis bawahi bahwa family based learning ini bukan berarti semua hal yang ada di sekolah itu pindah semua di rumah, enggak begitu Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang memang karena berbeda di rumah dan di sekolah itu pasti akan berbeda. Nah, family based learning ini tidak hanya berlaku untuk anggota keluarga inti, tapi kepada semua komunitas atau anggota komunitas sekolah.
guru, kemudian orang tua, POMG, siswa, itu menjadi satu kesatuan keluarga. Jadi dalam supaya pembelajaran daring ini berhasil, semuanya harus keroyokan, semuanya harus gotong royong. Tidak hanya kemudian orang tua memiliki egoismenya sendiri, wah nggak bisa nih, anak saya harus begini nih, targetnya harus begini nih. Nah, kemudian gimana dong gurunya? Nah, kalau orang tua itu pusingnya 7 keliling, guru itu 20 kali pusingnya 7 keliling. Kita mungkin memiliki anak di rumah 4, 3, kemudian harus online. Guru itu punyanya 40 anak yang kemudian harus diatur dengan kebutuhan yang berbeda, karakteristiknya berbeda, kelemahan, kekuatan, gaya belajar yang berbeda. Jadi kalau orang tua memiliki, orang tua itu pusingnya 7 keliling, ya guru itu udah 40 kalinya pusing 7 keliling. Nah, yang pertama, buat jadwal bersama anak, jadwal rutinitas, atau kemudian biasa yang dilakukan oleh guru, atau kemudian membuat jadwal baru. Mulai dari bangun tidur sampai tidur malamnya seperti apa. Kok kayaknya ini banget ya Bu, strict banget gitu ya, memang harus seperti itu. Kondisikan anak dalam keadaan yang nyaman dan siap untuk belajar bersama dengan gembira. Ini yang kemudian orang tua masih sangat sulit untuk melakukan ini. Gimana sih dengan gembira itu? Nah ini kemudian kalau dengan gembira artinya bahwa anak-anak itu setelah mereka siap dengan apa yang harus dilakukan, emosionalnya juga dijaga, orang tuanya juga siap, tidak kemudian oke, sambil ngajar sambil sebelah kanan gang panci, ya itu lupakan dulu panci atau kreditan pancinya. Fokus aja dulu bersama anak. Nah ini kemudian nanti kita akan lihat bagaimana metodenya. Oke, yang kedua, atur tempat di rumah Anda di mana Anda dapat fokus pada tugas sekolah. Pengaturan meja, kursi, atau tempat bermain, nah itu juga penting buat anak. Jadi sepakati bersama dengan anak layaknya bermain sekolah-sekolahan. Jadi emak-emaknya atau ibunya bisa berperan sebagai seorang guru yang kemudian memiliki berbagai macam metode, cara yang paling tahu itu pasti ibu atau bapaknya sebenarnya. Kalau yang selama ini kita sebagai orang tua selalu memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru, maka sekaranglah kita kemudian memberikan atau melebarkan tanggung jawab kita juga bisa sebagai guru. Nggak harus kemudian guru seperti di sekolah, yang formalnya seperti guru di sekolah, tapi kemudian ayo kita buat yuk ruangan ini kayak di sekolahan gitu. Wah, di sini ada tempat membuat bintangnya, siapa yang bisa membuat tugas ini maka dikasih reward. Ayo kita senang sekali. Orang tua itu tahu kok sebenarnya. Cuma karena ya sudahlah kalau di sekolah itu tugas guru. Ada hal-hal yang kemudian harus didominasi oleh orang tua sekarang di rumah. Jadi atur tempat. Oke, di sini ada papan tulisnya kalau ada gitu ya. Nah, di sini kita bisa nggak buat mejanya untuk anak-anak? Oh, bisa banget. Jadi yang selama ini kita lakukan komunikasinya hanya satu arah, orang tua hanya menetapkan, oke, kakak di situ TV-nya, di situ bukunya, sekarang tulis. Nah, sekarang ayo sama-sama mengatur. Anak-anak merasa dihargai bahwa oke gitu ya. Kok sama ya, kayak guru juga gitu mah. Gitu kan? Karena apa? Kecenderungan anak itu hanya patuh kepada gurunya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, perlakukan sekolah online seperti sekolah sungguhan. Ya kalau ada pekerjaan rumah, ayo di bagian mananya nih yang kemudian harus dikerjakan. Nah, fokuskan pada kegiatan belajar anak terlebih dahulu. Ingat bahwa ketika harus bersama-sama dengan anak, jangan kemudian mikir kreditan HP dulu nih berapa nih, kayaknya masih 1 bulan deh, masih 2 bulan deh. Ini pancinya ini belum lunas deh. Fokus aja dulu ke kapan kemudian jadwalnya harus dijalankan atau dilaksanakan. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian, saling menghargai antar anggota sekolah. Guru, orang tua, siswa itu harus berada dalam satu frekuensi yang sama. Jadi, orang tua maunya kemana, gurunya mau kemana, sekolahnya mau kemana, ini nggak akan ketemu. Yang ada ujungnya saling menyalahkan. Yang ada nanti orang tua pusing. Jadi kan orang tua itu memiliki POMG biasanya, atau POSG namanya, atau POMG gitu ya, atau komite sekolah.
Nah, di situ kemudian duduk bersama. Ini biasanya pembelajaran harus seperti apa nih? Daringnya nih berapa persen? Luringnya mau berapa persen? Sinkronusnya mau berapa banyak? Asinkronusnya mau berapa banyak? Atau kemudian yang tidak benar-benar memiliki HP atau laptop atau tablet, harusnya seperti apa nih solusinya? Apakah guru harus datang ke rumah atau orang tua kemudian harus mengantarkan pekerjaan anak-anaknya di sekolah atau seperti apa? Semua bisa dikomunikasikan. Semua bisa kemudian saling menghargai pendapat masing-masing. Intinya itu, bisa komunikasi di antara semua anggota komunitas sekolah. Oke, kemudian, nah ini gunakan metode pembelajaran yang berbeda ketika mengajar. Jadi ada permainan bahasa, permainan gerakan, bercerita, bermain bersama alat-alat perlengkapan rumah, gunakan semua. Bermain sambung kata, jadi jangan kemudian merasa bahwa wah rumahnya jadi hancur lebur nih, wah rumahnya jadi nggak rapi, lupakan dulu itu. Ayo main bersama dengan anak-anak sambil belajar. Bernyanyi gerak dan lagu, dan jika ada orang tua yang bekerja, informasikan kepada asistennya apa yang harus dilakukan anak-anak. Nah, kemudian ini juga harus dikonfirmasi, harus dikomunikasikan kepada guru. Saya orang tua yang bekerja, adanya asisten saya. Bagaimana metode saya atau anak saya ini kemudian untuk memberikan tugas atau melakukan tugas, itu bisa dilakukan asal tadi komunikasi antara guru dan pihak orang tua. Jadi gunakan metode pembelajaran yang berbeda. Kayaknya capek deh, boro-boro saya bisa bermain. Saya kan harus masak, Bu. Tadi fokus aja dulu kepada anak. Setelah itu, kan nggak lama juga, nggak mungkin harus 3 jam, 4 jam. 1 jam itu aja sudah cukup kok. Ingat bahwa tadi ada relaksasi pembelajaran, ada relaksasi kurikulum. Anak-anak tidak harus mencapai target yang sudah ditetapkan secara kuantitasnya sebelum COVID. Kalau memang anak-anak merasa ini bisanya sampai di sini, tapi ada progres, itu lebih baik daripada kemudian memadatkan anak, membuat anak stres, orang tua stres, guru juga stres. Nah, ini yang kemudian menjadi modifikasi bagi setiap orang tua untuk bisa dilakukan di rumah. Nah, ini ketika sekolah online selesai, maksudnya di rumah gitu ya, dorong anak-anak untuk bermain di luar jika mereka bisa ya, maksudnya di depan rumah aja gitu, di dalam lingkungan halaman, menikmati sinar matahari itu sangat penting untuk kemudian keluar melihat sinar matahari sehingga apa? Emosional mereka untuk kemudian bisa diluapkan itu bisa keluar. Nah, kemudian pastikan anak-anak tetap terhubung dengan teman dan keluarga mereka yang lainnya. Artinya bahwa anak-anak merasa bahwa dunia ini sempit gara-gara COVID. Mereka juga harus tahu bahwa di sana juga terjadi seperti itu. Maka pengetahuan tentang COVID itu sangat penting untuk anak-anak. Dorong anak-anak untuk terbuka tentang perasaan mereka. Apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi kesulitan mereka. Dan tanyakan juga kepada orang lain bagaimana keadaan mereka. Atau kemudian orang-orang terdekat mereka yang kemudian mungkin orang tuanya yang bekerja, mereka juga harus tahu. Jadi harus ada open communication, harus ada komunikasi terbuka. Anak-anak itu emosionalnya ketika orang tuanya bekerja di luar, harus WFO, di rumah sama mbak, di rumah sama asisten, apa yang terjadi? Itu sangat penting untuk kemudian tidak harus dicekokin dengan hal-hal yang sifatnya berhitung, terusnya nggak bisa gimana nangis kemudian. Nah itu di luar itu kemudian kayak aspek-aspek sikap, aspek sikap, afektif, kemudian psikomotorik itu di masa pandemik ini lebih penting untuk kemudian ditimbulkan. Ada empati, ada kerjasama, itu hal-hal yang kemudian sangat penting untuk dimunculkan bagi anak. Itu juga hasil belajar Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kognitif, ada 3 ranah, ada afektif, sikap, kemudian ada kognitif, ada psikomotorik. Nah, itu sangat penting kemudian tidak hanya kita menilai dari aspek kognitif. Orang tua itu kadang-kadang pusing karena merasa bahwa ini targetnya harus begini, ini harus bisa nih. Ini kalau enggak nanti nilainya jelek nih. Jadi nggak usah khawatir dengan itu Bapak Ibu. Komunikasikan saja dengan gurunya. Karena apa? Kemdikbud sudah memberikan jaminan untuk itu. Bahwa boleh kok guru itu tidak mencapai kurikulum seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kemudian harus ada relaksasi, penyesuaian, fleksibilitas kurikulumnya, dan pencapaian-pencapaian yang memang bisa dicapai oleh anak. Nah, tergantung dari pengetahuan itu. Apakah kemudian yang baru
atau melanjutkan dari yang lama. Oke, itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masih bisa untuk diskusi. Saya pikir ya lebih banyak untuk diskusi saja. Demikian Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.